Oh, begini yang ke kaki. Kelihatan biji. Ada namanya itu Gatsby. Apa itu? Gatal-gatal sekitar gigi. Cita-cita dulu main bola memang dari kecil. Memang dari kecil tuh cita-citaku memang jadi pemain bola. Terus tinggal di mana dulu tuh kecil? Saya dulu kecil di Jalan Gudul Batang. Oh, Golat. Batang ya, di belakang Rumah Sakit Plamonia. Di situ dulu saya kecil. Memang kalau bicara cita-cita memang dari dulu saya senang main bola. Bahkan makanya pernah kan dulu waktu zaman dulu itu pemain bola itu belum ada nilainya, bisa dikata bilang apa ya, pokoknya tidak punya penghasilan tetap lah kalau pemain bola itu zaman dulu. Makanya pada waktu itu saya tinggal di rumah tante, kan pas bapak meninggal, ibu sama saudara-saudara kan langsung merantau ke Jayapura. Cuma saya Sorong. di Sorong. Cuma saya diambil sama tanteku. Disuruh tinggal di sini, saya ikut dia. Akhirnya saya ikutlah. Itu di kursi situ. Oh, di dalam mana nak, tas biru itu. Satu-satunya main bola. Apa? Satu-satunya jadi pemain bola. Satu-satunya. Padahal kalau orang lihat, padahal bapakku juga bukan istilahnya backgroundnya bukan pemain bola. Bukan, cuma memang saya senang bola. Akhirnya berapa kali setiap saya main bola, pulang sekolah main bola, terus pulang sore main bola dulu, habis asar main bola, lu pulang mandi lagi, biar tante bilang oh ya sudah mandi. Akhirnya habis mandi sore itu pergi lagi ke lapangan Hasanuddin. Berarti SD-nya Lariang Bangi? Salah. Gimana coba SD ku? SD dekat SD dekat Bambuden. Salah, itu Lariang Bangi itu. Pembangunan. Yang lebih kelas sedikit dong. SD Pembangunan. Nomor 1 nih. Pembangunan 1. Nomor 1 dulu itu SD. Mangkura. Lain. Nah itu ya. Sudirman. Saya Sudirman 3. Ya, saya di situ. Tahu. Sampai Menara dong. Di Menara sampai tanpa urus bonus. Tanpa urus bonus sama. Ya, situ. Lanjut, saya akhirnya dimarah lah, karena itu alasan apa sih pemain bola itu, apalagi memang waktu itu sekolah saya memang berantakan ya. Tahu lah kan namanya. Itu hari saya masih kelas 5, saya sudah ditinggal sama orang tua, pergi merantau, bapak juga sudah baru meninggal. Ya otomatis anak di usia seperti itu kan pasti ya labil. Di satu sisi dia masih butuh kasih sayang orang tua, di satu sisi ya itu bisa dikatakan ya mau tidak mau ya harus terima, harus mandiri memang. Berbeda kalau kita hidup sama orang tua sendiri atau dengan tante. Jadi kalau rindu bagaimana? Wah, itu berat sekali awal-awal. Tidak ada telepon, susah awal-awal telepon. belum ada telepon, belum ada handphone kasih. Iya. Ada pun paling lewat wartel. Itu belum ada telepon. Nah, itu berat sekali saya rasa. Tiap hari saya menangis, setiap mau tidur malam saya menangis. Saya selalu pikir saya selalu belum hilang kesedihan, belum hilang di sini saja yang dekat ya. Kalau tidak ada putar-putar mau saya. Tapi orang tua tahu main bola. Orang tua tahu main bola. Tidak, pokoknya tidak ada yang tahu. Yang tahu saya cuma main-main biasa. Yang namanya anak seusia saya kan memang lagi senang-senangnya main bola. Tidak ada yang tahu. Akhirnya dari SD tuh ya saya coba kumpul-kumpul uang dari uang jajanku. Saya tidak pernah, jadi selama ke sekolah itu saya tidak pernah jajan. Dulu uang jajanku masih 150 uang jajanku. Bisa beli tahun apa berapa itu? Tahun berapa itu? PT masih Rp75. Pokoknya saya kan alhamdulillah itu hari tidak perlu dipakai angkot, tuh cukup jalan kaki. Begitu juga waktu saya main bola, tidak perlu jauh-jauh naik mobil, cukup ke Hasanuddin sama ke Karabosi. Itu juga salah satu yang mudahkan saya sebenarnya. Apalagi memang di Lompok Batang kan itu yang saya tahu memang banyak lahir pemain-pemain bola. Contoh seperti Erwin Wijaya kan pernah tinggal di situ. Pak Kamaluddin almarhum, anaknya juga Kusnail Kamaluddin.
banyak di situ. Akhirnya apa ya, saya sekolah sambil saya bekerja. Jadi memang alhamdulillah, nggak tahu ya, karena mungkin karakter itu terbentuk semenjak saya ditinggal merantau sama ibu dan ditinggal sama almarhum bapak. Mungkin dari situ karakter saya terbentuk bisa jadi mandiri. Dan alhamdulillah memang saya tidak pernah menyusahkan tante. Saya pokoknya dari uang jajan saya yang saya kumpul itu saya biayai sekolah saya sendiri, beli sepatu sendiri itu. Tapi memang itu Tapi kerja jadi apa? Kerja apa anunya? Wah dulu ya Jalan kote? Bukan, belum, tidak ada, saya tidak jalan. Jadi kalau saya masuk pagi itu pulang siang, saya kerja di penjual tukang cuci piring, di penjual mie goreng di belakang bukan di belakang di pengadilan ada dulu mie goreng zaman Agappa. Nah di situ saya cuci piring ya. Malam saya jual coto. Iya, pokoknya serabutan. Terus saya pernah kerja got, bersih got, gajinya itu hari 75.000 satu hari, itu yang bersihkan got. Nah, kalau untuk yang cuci piring gajinya cuma dikasih makan sama bawa pulang mie goreng bungkus, bawa pulang, itu cuma itu upahnya dulu. Nah kalau malamnya saya ronda. Saya ronda gajinya itu istilahnya saya ini jadi ada tukang rondanya. Kalau tukang rondanya tidak bisa jaga, saya gantikan. Jadi saya dapat honor dari situ. Joki ronda dari situ. Pokoknya ya, makanya saya biasa ngomong ke orang, kalau kalian mau ngomong susah, mungkin saya yang jauh lebih susah dulu. Bagaimana akhirnya terus berlanjut ke SMP. Saya terus masih jualan coto. Akhirnya saya dipercaya sama yang punya coto. Akhirnya saya yang kelola sendiri. Coto di mana? Coto di sebelah Gedung Jiwa, Jalan Sungai Poso. Jadi itu akhirnya di situ saya kerja coto, malah sambil jualan coto saya jadi tukang parkir di depannya kalau ada pengantin. Ya. Nah, atau saya tukang angkat piring di Gedung Jiwa. Cuma ya kalau saya angkat piring kan otomatis kita dapat makan. Ya, kalau sudah selesai parkir baru dalam bantu-bantu orang-orang itu yang dalam gedung untuk angkat piring untuk dicuci. Tante tahu? Tante tidak tahu pokoknya. Tidak ada, mereka tidak tahu, tidak ada tahu menau bilang saya tiba-tiba saya bawa makanan ya itu ya. Terus karena dengan main bola ya saya bisa dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa itu dari SMP. SMP mana? SMP. Saya SMP di Tihad di Jalan Lokon. Iya. SMP di situ, itu juga berantakan semua sekolahku. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena saya pemain bola jadi ya tidak dipersulit juga sama kepala sekolah, jadi naik kelas terus. Ya sempat juga di SMP itu saya ranking 1. Pokoknya saya itu rankingku kalau bukan ranking 1 ranking 2. Ya tapi cuma saya jangan tahu ya. Itu berlanjut saya sampai kira mau jadi tentara. Nah, oh iya itu saja tentara. Tentara. Pas masuk SMA kan waktu itu persaingan di PSM Junior itu ketat sekali, susah masuk. Begitu U15 sama U18 susah sekali masuk. Apalagi kalau kita bukan jebolan dari sekolah sepak bola di Karabosi, susah kita masuk. Kan saya dulu awali sekolah sepak bola itu di PS Panasonic. Dulu kan masih ada yang namanya kompetisi PSM itu hari. Susah. Jadi yang langganan PSM Junior itu kelompok umur ya Bango Putra, Persis, Anyelir sama anak diklat. Itu saja langganan. Itu saya tetap ada kelompok umur pasti itu terus pemainnya. Itu terus. Akhirnya saya bilang kalau saya di sini Panasonic terus kayaknya susah berkembang. Akhirnya saya pindah ke Bango Putra. Ya alhamdulillah terpilih. Itu hari pelatihnya Pak Kusnadi Kamaludin almarhum. Sudah saya terpilih seleksi. Tapi target saya itu hari awal saya mau jadi ini dulu. Maksudnya yang penting lolos seleksi tahap awal. Habis itu berikutnya lolos masuk ke 30 pemain. Setelah 30 pemain target lagi saya mau masuk ke 22 pemain. Setelah lolos dari situ saya target lagi masuk ke 18 pemain.
setelah terpilih jadi 18 pemain, target saya supaya bagaimana caranya saya bisa jadi pemain inti. Alhamdulillah saya bisa main inti. Itu hari siapa yang bisa geser Hamka Hamzah, Heri Bangke waktu itu, stopper, liberonya Rifai Arsyad. Tidak ada yang bisa geser mereka. Tapi padahal waktu itu posisi saya libero sama posisinya Rifai Arsyad. Rifai Arsyad itu pemain Makassar pertama yang di usia 15 yang terpanggil di timnas. Dia pertama. Nah, baru dia posisinya libero, sedangkan saya juga libero. Masa ya saya bisa geser pemain timnas? Kan tidak mungkin. Dari segi kualitas saja, artinya dari segi nama ya dia lebih punya nama karena sudah pulang dari timnas. Saya ini istilahnya ya kayak pemula. Ini sudahlah. Jadi tentara. Ya akhirnya saya berpikir, kebetulan adik mama saya itu kan tentara. Adik mama saya tentara. Jadi saya berpikir pada saat itu pangdamnya siapa lagi? Agung Gumelar ya. Pangdamnya, dan memang waktu beliau yang memimpin di sini, pangdam di Sulawesi Selatan, di Makassar, sering ada pertandingan antar TNI ya, ada Armet, ada TNI AD, Angkatan Laut, Angkatan Udara sering main. Makanya saya berpikir kalau saya masuk tentara ini, otomatis kan untuk melanjutkan karir saya di Indonesia Bola terbuka lebar. Saya berpikir. Kebetulan kan memang om saya memang tawarkan akhirnya. Tapi saya ambil harus disorong ambil saya dulu. Lama seleksi tidak lolos. Saya sempat frustasi. Bahkan saya pernah saking frustasinya saya berpikir sudahlah, mungkin bukan nasibku di sepak bola ini kan. Akhirnya saya kasih masuk lamaran di Panasonic itu hari. Saya buat surat lamaran, saya sudah kirim di kantor Panasonic. Terus saya mendaftar lagi kerja di toko tempat servis dinamo. Saya sempat kerja 2 hari. Akhirnya adalah teman saya datang panggil di bengkel itu, di bengkel dinamo. Zul, ayo pergi seleksi apa lagi? U18. Belum aja. Jadi saya bilang, "Enggak usah deh. Paling pemainnya itu juga toh, percuma kita datang ke sana toh juga kalau pas penentuan pemain nanti kita juga tidak dipilih." Tidak, coba dulu. Saya lupa ya namanya siapa yang ngajak saya. Akhirnya ikut main lolos terus. Nah, akhirnya saya sudah terpilih nih. Singkat cerita saya sudah terpilih 18 pemain, 20 pemain lah. Saya sudah terpilih 20 pemain. Nah, kebetulan itu kan ada bek kanan. Sekarang namanya Denny. Memang dia pemain inti pada waktu itu di U18. Denny. Sekarang dia tugas di Polres Panakukang, Polres Taman Ria, polisi. Nggak tahu ya, mungkin karena cuma dia bek kanan, akhirnya saya dimainkan di bek kanan di situ. Dimainkan di bek kanan sama almarhum Kusnadi Kamaludin. Dia suka dan saya juga senang bermain di posisi itu. Akhirnya dari situlah kenapa saya bisa main bek kanan sampai sekarang ya, awal mulanya dari situ. Dari U18 itu saya